Halo pemirsa, selamat pagi. Sejumlah makam jenazah pasien COVID-19 di TPU Bilalange, Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar orang tak dikenal. 7 jenazah diduga hilang. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di Cideng, Jakarta Pusat terbakar. Kencangnya angin membuat api cepat menyambar ke rumah lain. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah rumah semi permanen di Jalan Citarum Raya, Cideng, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat menyambar ke rumah lainnya. 16 mobil petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun dugaan awal, api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Sekitar 45 menitan ini sudah bisa kita lokalisir, dan setelah itu 1 jam ini, jam 3 sudah dapat kita atasi, dan sekarang sudah saat pendinginan. Akibat kejadian ini, ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, memprihatinkan tawuran antar geng motor di Jakarta disiarkan langsung di media sosial Instagram. 2 remaja pelaku tawuran dan juga pemilik akun yang menyiarkan tawuran di media sosial dibekuk polisi. Tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Namanya Aji. Ironis, tawuran antar geng motor Menteng dan geng motor Pademangan, Jakarta Utara disiarkan langsung di media sosial Instagram. Seorang remaja diduga terlibat tawuran tersebut ditangkap polisi saat sedang menonton TV bersama ibunya di rumahnya di Jalan Talang, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Remaja ini merupakan pemilik akun Instagram yang menyiarkan langsung tawuran tersebut. Polisi kemudian menangkap seorang remaja lain anggota geng motor saat nongkrong di pinggir jalan. Kedua remaja itu dibawa ke Mapolsek Menteng. Tawuran biasanya disebabkan saling ejek antar geng motor hingga janjian di media sosial. 2 orang ini memang dia sebagai admin daripada geng motor mereka gitu. Ada beberapa geng motor yang sering melakukan tawuran di wilayah Menteng yang sangat-sangat mengeresahkan. Kami sudah petakan, tinggal kami melakukan upaya-upaya penangkapan. Polisi masih mengejar 7 anggota geng motor yang terlibat tawuran. Polisi juga akan membongkar akun media sosial geng motor yang kerap melakukan tawuran dan menyiarkan langsung di media sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, puluhan pebalap liar terlibat tabrakan beruntun saat berupaya menghindari polisi yang berpatroli. Akibatnya 2 pebalap liar terluka parah. Puluhan peserta balap liar ini mengalami tabrakan beruntun di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini terjadi setelah para pelaku balap liar terkejut melihat polisi yang sedang berpatroli. Para pelaku berupaya memutar balik kabur, namun tabrakan malah terjadi. Sebagian sepeda motor jatuh, para pelaku lari kocar-kacir. Namun naas, 2 pelaku luka parah di wajah dan tubuh. Saat melihat keberadaan kepolisian, akhirnya para pembalap liar mengambil atau membalikkan kendaraannya. Akhirnya tidak bisa dikuasai, terjadi kecelakaan kendaraan.
2 korban luka parah dievakuasi ke Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar. Puluhan sepeda motor dan pelaku diamankan ke Polsek Panakukang untuk diberi sanksi tilang. Balap liar di jalan membahayakan warga dan pengguna jalan. Petugas akan terus menegakkan patroli rutin untuk mencegah balap liar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, kawanan perampok menggasak hampir 4 kg emas atau senilai 2 miliar rupiah dari toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilik toko mengenal salah satu pelaku merupakan rekan bisnisnya. Empat pria memasuki toko emas Wangi di Jalan Gajah Mada, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Upaya seorang pelayan toko untuk menghalangi para pelaku masuk dari pintu belakang tak berhasil, lantaran salah satu pelaku mengancam akan menembaknya. 3 pelaku yang masuk ke area toko dengan tenang menggasak perhiasan emas yang terpajang di etalase. Para pelaku dengan cepat memasukkan berbagai jenis perhiasan ke kantong plastik. Aksi ini mengejutkan para karyawan dan pemilik toko. Saat kejadian, pembeli sedang ramai. Usai beraksi, para pelaku segera kabur dengan membawa 4 kg emas atau senilai 2 miliar rupiah. 4 orang itu langsung maksa masuk. Maksa masuk, ada temennya saya di situ. Dek, itu loh Pak, pintu ditarik gitu. Terus langsung dia masuk orang 3. Maksa masuk ya? Iya, maksa masuk. Yang satunya kan jaga dek pintu. Yang 3 itu masuk ngambil barang-barang itu. Ngambil barang-barang. Dimasukkan ke dalam apa? Plastik kresek, iya. Pemilik toko mengenal salah satu pelaku yang merupakan rekan bisnisnya. Yang satu saya tahu kenal yang satu, tapi yang lainnya saya nggak sempat melihat. Saya yang tahu cuma satu, terus yang satu saya cuma lihat di video semua. Katanya ada anak buahnya jenengan yang sempat diancam. Ya, ya kalau nggak ditutup nanti kita tembak kepalanya. Usai beraksi, para pelaku tertangkap. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pasangan suami istri warga negara asing ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di rumahnya di Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku pembunuhan ternyata mantan pekerja bangunan di rumah korban. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dihina oleh korban. Pembunuhan pasangan suami istri Kurt, 80 tahun warga negara Jerman dan istrinya Naomi, 50 tahun warga negara Indonesia di rumah mereka di perumahan Giri Loka 2, Serpong, Tangerang Selatan terungkap. Pelaku pembunuhan Wahyu Apriansyah ditangkap polisi di Tambun, Bekasi. Pelaku merupakan mantan pekerja bangunan di rumah korban. Kepada polisi, pria 22 tahun ini mengaku sakit hati sering dihina oleh korban. Polisi mengamankan barang bukti kampak yang digunakan pelaku, handphone, pakaian korban, korek mainan berbentuk pistol. Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Pelaku udah kenal korban atau belum Pak Kapolres? Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban. Kapolres, itu kalau untuk kampaknya dibawa dari rumah atau di TKP? Ada di TKP. Oh, di bawah. Ya. Tapi pelaku berangkat dari rumah sudah merencanakan mau melakukan pembunuhan terhadap korban. Saat kejadian, kedua korban ditemukan asisten rumah tangga dalam kondisi penuh luka bacokan di dalam kamar. Sang suami tewas di lokasi, sementara istrinya sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong lagi. Memang korban ditemukan dalam keadaan tergeletak. Di luar apa di mana Bang? Di dalam. Pintu kebuka gitu. Kalau untuk pintu terbuka saya belum tahu infonya ya. Nah, saya menurut yang saya tahu aja. Lukanya luka bacok ya, nah, di leher maupun di badan. Saat olah TKP, polisi tidak menemukan barang berharga yang hilang. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, siswa SMK di Makassar, Sulawesi Selatan tewas saat mengikuti pendidikan latihan komunitas pecinta alam. Korban yang pamit pergi naik gunung justru pulang tak bernyawa, diduga dianiaya oleh peserta senior. Teman korban mengaku selama pelatihan penuh kekerasan. Keluarga menangis histeris mengiringi pemulasaran jenazah Ipang atau Muhammad Rifali, siswa SMKN 2 Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang tewas setelah izin mengikuti pendidikan pelatihan komunitas pecinta alam. Keluarga terpukul dengan kepergian Ipang yang pamit untuk naik gunung, namun kembali tak bernyawa dengan tubuh penuh luka lebam dan luka bakar. Yang memilukan, kabar kematian korban pertama kali diketahui keluarga dari unggahan media sosial pihak puskesmas yang merawatnya. Foto Ipang diunggah karena pihak puskesmas menerima jasad Ipang tanpa identitas, ditinggalkan oleh 2 orang diduga panitia diklat. Teman Ipang bersaksi, diklat yang dihadiri 14 peserta penuh kekerasan, bahkan para peserta tak bisa melawan karena diancam. Dipukul, disiksa, dikasih tenggelam, sama ditendang mi, diinjak mi, pokoknya banyak disiksa. Disiksa ya? Iya. Kenapa tidak melawan? Ya, tidak bisa melawan. Kalau melawan bagaimana? Dipukul juga. Polisi masih menyelidiki adanya unsur kekerasan dalam diklat ini. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pemirsa, pencurian spion mobil di halaman rumah korban di Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Saat pelaku beraksi, alarm mobil berbunyi, namun pelaku tetap membawa kabur spion mobil korban. Alarm mobil langsung berbunyi setelah spion mobil ditarik paksa 2 pencuri yang beraksi di rumah korban di Komplek Pondok Pekayon Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski alarm berbunyi, kedua pelaku tetap nekat menggasak spion mobil korban. Aksi pelaku hanya berlangsung kurang dari 5 menit. Pencurian spion terjadi saat korban sedang tidur. Ya, ada 2 spion, cuman yang sebelah kiri itu kelihatannya dia nggak sempurna nyolongnya gitu ya. Yang sebelah kiri nggak sempurna, karena ada alarmnya bunyi keras terus dia lari. Kemudian orang warung situ juga katanya negur tapi dia malah teriakin kasar itulah. Mereka sambil lari ke atas, udah langsung hilang. Korban melaporkan kasus pencurian spion ini ke Polsek Bekasi Selatan dengan membawa bukti rekaman CCTV. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang wanita hamil 6 bulan tewas diduga dianiaya suaminya sendiri. Keluarga curiga, suami menyebutkan korban terpeleset saat masak hingga tertusuk. Bagaimana peristiwanya? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.